Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya dengan Lailatul Mahbuba. Saya dari jurusan Tadris Biologi IAIN Tulungagung. Oke, pada kesempatan kali ini khususnya untuk teman-teman SMA kelas 11, saya ingin sekali membahas tentang dunia biologi. Dunia biologi khususnya struktur sel yang ada pada manusia. Siapa sih yang nggak tahu struktur sel itu apa? Pastinya lebih seru ya, apalagi setelah mendengar penjelasan berikut ini. Jadi stay tune ya. Oke teman-teman, kita lanjut saja langsung ke materi sel ya. Ini sedikit penampakan tentang pengenalan ya. Oke. Kita langsung ke apa sih? Langsung ya. Benda yang dibentuk oleh atom mungkin, ataukah benda yang menjadi molekul, ataukah benda yang menjadi senyawa, atau yang bagaimana? Nah, selanjutnya ada pembentukan makhluk hidup. Makhluk itu berasal dari senyawa protein hara Urey, kemudian berubah menjadi organel, lalu berubah menjadi sel. Dan di sini sedikit ada pemberitahuan bahwa ilmu yang mempelajari sel yakni sitologi. Kemudian berubah menjadi jaringan dan selanjutnya yaitu berubah menjadi organ. Kumpulan organ akan berubah menjadi sistem organ yang di dalamnya terdapat kumpulan sistem organ. Kemudian akan menjadi individu seperti manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Kumpulan individu terdiri dari populasi, kemudian ada komunitas, ekosistem, lalu bioma, dan yang terakhir yakni biosfer. Kita sederhana bukan? Kita lanjut ke slide sebelumnya, mohon maaf. Slide selanjutnya yakni pegel aku. Nah, berikut merupakan ukuran sel yang bervariasi. Bisa kita lihat dari yang berukuran 10-100 hingga 300 nanomikrometer. Ya teman-teman. Kita akan lanjut ke slide selanjutnya, yakni tentang komponen fisika dan kimia sel. Pertama, sifat fisik sel. Cairannya bersifat koloid, tidak padat dan juga tidak cair. Ada yang tercampur merata dan ada yang tidak. Dengan adanya sifat koloid, memungkinkan terjadinya perubahan dari fase menjadi sol gel ataupun sebaliknya, yakni perubahan kadar air. Fase sol banyak mengandung air atau bisa disebut dengan cair. Kedua, terjadi berbagai macam gerak pada protoplasma, seperti gerak pada protoplasma, terjadi elektroforesis, yaitu kemampuan molekul menghantarkan arus listrik, lalu terjadi gerak rotasi, gerakan melingkar yang dari plasma mengitari vakuola yang besar. Selanjutnya, yakni terjadi gerak sirkulasi, gerak protoplasma yang tidak menentu, seolah mengitari vakuola yang berukuran kecil. Selanjutnya ada permeabilitas membran. Permeable dapat dilalui oleh berbagai molekul zat. Apermeable tidak dapat dilalui oleh molekul zat. Selective permeable hanya dapat dilalui molekul zat tertentu. Dan yang ketiga yakni ada transportasi zat. Sifat kimia protoplasma bagaimana sih? Mari kita simak. Mengandung senyawa organik dan anorganik. Pertama, senyawa organik seperti karbohidrat, lipid, protein, enzim, dan asam nukleat. Senyawa anorganik diketahui dengan analisa abu. 90% adalah air yang mengandung garam mineral, ion, dan gas oksigen dan juga karbon dioksida. Ion anorganik yakni Na+, K+, Mg2+, dan juga fosfat.
kemudian memiliki pH tertentu, mengandung senyawa buffer. Secara garis besarnya, komponen kimia sebuah sel terdiri atas senyawa organik, senyawa anorganik, dan unsur makro juga mikro, teman-teman. Senyawa organik sel. Apa sih senyawa organik sel? Yang pertama, karbohidrat. Karbohidrat tersusun atas unsur C, H, dan O dengan rumus Cn, H2n, dan juga O. Misalnya glukosa C6, H12, dan juga O6. Fungsi utama adalah sebagai sumber energi bagi sel, yakni bagi makhluk hidup. Beberapa jenis karbohidrat yang dikenal manusia antara lain monosakarida meliputi glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Kemudian ada disakarida, contohnya sukrosa pada tubuh yang mengandung glukosa dan juga fruktosa. Laktosa pada susu, glukosa dan juga galaktosa. Maltosa pada biji-bijian, buah glukosa. Polisakarida antara lain amilum, zat tepung, pati, glikogen, gula hati, dan selulosa sebagai pembentuk dinding sel tumbuhan. Berikut merupakan sedikit gambar tentang karbohidrat. Bisa teman-teman simak. Senyawa organik sel. 2. Lemak ataupun lipida. Tersusun atas unsur C, H, dan O. Senyawa utama membentuk lemak adalah asam lemak dan juga gliserol. Fungsi lemak yang pertama, membentuk membran sel bersama protein dan karbohidrat. Mengatur peredaran lemak juga sebagai sumber energi cadangan bagi sel. Yang ketiga, ada protein. Protein tersusun unsur C, H, O, dan N, dan kadang-kadang juga ditambah P dan S. Fungsi protein membentuk organel sel seperti ribosom, mitokondria, kromosom, dan lain-lain, membentuk selaput sel, membangun dan mengganti jaringan yang aus atau rusak, membentuk senyawa lain seperti hormon, antibodi, dan juga enzim. Jenis-jenis sel. Jenis-jenis protein di dalam sel. Pertama, protein sederhana, albumin, globulin. Yang kedua, protein kompleks, lipoprotein, nukleoprotein. Yang ketiga, enzim, ada koenzim dan apoenzim. Yang keempat ada hormon, dan yang terakhir ada asam nukleat. Di sebelah kiri saya terdapat gambar struktur protein yang ada di dalam sel. Berikut merupakan lampiran gambar membran sel, susunan dari karbohidrat, lemak, dan protein saat membentuk membran sel. Bisa kita lihat. Senyawa organik sel. Molekul asam yang terakhir ini yang keempat, yakni molekul asam nukleat. Ada dua macam asam nukleat. Yang pertama, asam deoksiribonukleat, yaitu DNA, molekul yang membawa informasi genetik organisme hidup. Asam ribonukleat, RNA, presentesis protein. Kedua asam ini adalah polimer linier yang tidak bercabang dengan nukleotida sebagai monomer. Senyawa anorganik. Senyawa anorganik pada sel meliputi air H2O, memiliki peran besar atau sentral bagi kehidupan sebuah sel. Beberapa peran air di dalam sel antara lain sebagai media reaksi kimia, transportasi zat, juga sebagai pelarut berbagai zat di dalam sel. Kedua, garam mineral. Sebagian besar terdapat dalam bentuk ion positif, anion, ataupun ion negatif kation. Beberapa contoh garam mineral dan dalam sel antara lain NaCl, MgCl, CaSO4, NHCO3. Yang ketiga yakni gas, meliputi beberapa jenis gas yang banyak terlibat dalam aktivitas sel seperti oksigen, karbon dioksida, dan amonia. Unsur makro. Unsur makro merupakan unsur terbesar yang menyusun sebuah sel. Unsur makro ini terdiri atas 5 unsur utama. Oksigen sebanyak 62%, karbon sebanyak 20%, hidrogen sebanyak 10%, dan kalium sebanyak 25%. Selain itu juga terdapat sulfur, fosfor, kalsium, magnesium, dan natrium. Unsur mikro merupakan unsur yang terdapat dalam jumlah sedikit sekali, teman-teman. Beberapa jenis mikro antara lain besi, tembaga, kobalt, mangan, seng, molybdenum, boron, dan silikon. Bagaimana teman-teman? Penjelasan tadi, apakah sudah membuat kalian paham?
Saya berharap video tadi bisa membantu cara belajar kalian, agar kalian tidak bosan dengan materi-materi atau teori yang dijelaskan pada papan. Untuk selanjutnya, saya mohon komentar dan kritik saran kalian sebagai pembangkit saya membuat video-video selanjutnya. Dan saya mohon pamit, terima kasih. Sampai jumpa di next video.